Selamat siang ya, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya sebagai dosen Anda dalam mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Kristen. Kali ini dalam perjumpaan ini saya menyapa Anda dan berdoa supaya Anda berada dalam keadaan baik dan sehat selalu serta dirahmati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita melampaui pematerian atau pembahasan materi pada pertemuan pertama dan kedua, dan banyak diskusi yang menarik yang saya lihat di sana, dan Anda telah mengajukan banyak pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan, penelahan-penelahan berdasarkan teori-teori yang Anda sudah baca dan berdasarkan materi yang sudah saya bagikan, banyak dialog, banyak pemikiran-pemikiran baru serta pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditindaklanjuti dalam pembahasan-pembahasan dalam perkuliahan kita. Hari ini kita bertemu dalam pertemuan yang ketiga ini secara khusus memahami dan mendalami kembali filsafat pendidikan Kristen itu secara khusus dari sudut kesejarahannya. Jadi kita berbicara tentang bagaimana filsafat berkembang sehingga sampai menjadi sebuah filsafat pendidikan agama Kristen. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, tentulah kita membutuhkan sebuah kriteria agar dapat menguji apa yang namanya dengan kebenaran, apa yang disebut dengan kebenaran. Selain menguji apa yang disebut dengan kebenaran, tentu juga kita membutuhkan kriteria untuk dapat menguji sebuah pandangan, juga menguji sebuah pemahaman yang berkembang di tengah-tengah di mana konteks pendidikan agama Kristen itu sendiri dilaksanakan, atau di mana Anda sebagai pendidik agama Kristen itu sendiri berada. Nah, orang Kristen tentu sudah tahu bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Berbeda dengan filsafat yang terus-menerus masih mempertanyakan apa yang namanya kebenaran. Jadi kalau filsafat menemukan kebenaran, dia meragukan kebenaran, dan kemudian dia terus mencari kebenaran. Beda dengan Kristen. Kristen itu sudah sampai pada sebuah kebenaran. Karena kitab suci kita menegaskan bahwa Allah sendiri adalah kebenaran, sebagaimana terungkap dalam kitab Injil Yohanes. Anda bisa melihat dan mendalami secara seksama di sana. Nah, Allah sebagai sumber kebenaran itu tentu telah menyatakan kebenarannya itu dalam dan melalui sabda dan pribadi. Jadi kebenaran Allah itu dinyatakan melalui firman-Nya, ya, dalam makna ini yang kita pahami, yang kita percayai, ya, sabda Allah itu dituliskan dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kebenaran itu sendiri, kebenaran tentang Allah itu sendiri, atau Allah sebagai kebenaran itu sendiri telah dituliskan, ya, telah dinyatakan, ya, melalui firman atau melalui sabda Allah. Dalam hal ini kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga telah dinyatakan kebenaran itu melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi Yesus sendiri berkata, "Akulah kebenaran." Nah, karena itulah orang Kristen merenungi berbagai segi kehidupan yang tidak boleh lepas dari rumusan falsafahi kerangka pemikiran Alkitab. Dalam konteks ini, Alkitab memberikan arah, memberikan prinsip, memberikan kerangka, bahkan esensi bagi pemikiran Kristiani. Theodor Platina dalam bukunya yang berjudul Christian Philosophy Within Biblical Bounds yang terbitkan tahun 1991, dia mengungkapkan bahwa sebagai orang Kristen tentu kita
tidak saja dipanggil Allah untuk menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelakunya. Nah, sebagai pelaku firman, maka tentu kita membawa prinsip hidup Alkitab itu ke dalam arena pikiran tentang filsafat hidup yang sedang kita geluti. Nah, dalam hal ini, pendidikan Kristen sebagai bagian dari ilmu-ilmu rohani dalam ilmu empirik terpanggil untuk dapat menguji apa yang namanya kepastian. Jadi kalau ada orang berbicara tentang kepastian, maka pendidikan Kristen terpanggil untuk menguji kepastian yang disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Apakah betul apa yang disampaikan atau diperbincangkan oleh masyarakat tentang kepastian itu sudah benar-benar sebuah kepastian. Selain menguji kepastian, orang Kristen juga terpanggil untuk menguji apa yang namanya kebenaran. Jadi kalau ada orang berbicara tentang kebenaran, maka tugas kita sebagai pendidik Kristen selain menguji kepastian, juga menguji kebenaran yang diyakini di tengah-tengah masyarakat. Selain menguji kebenaran, juga kita pendidik Kristen terpanggil juga untuk menguji pandangan dan menguji pemahaman yang berkembang di tengah-tengah konteks di mana masyarakat yang telah dirasuki oleh pengetahuan modern yang berkembang lepas dari firman Allah. Di kepastian, kebenaran, pandangan, dan pemahaman yang kita uji adalah kepastian, kebenaran, pandangan, dan pemahaman yang terpisah dari firman Allah. Itu yang perlu kita uji. Kalau kepastian, kebenaran, pandangan, pemahaman yang terdapat pada firman Allah, tidak perlu lagi kita uji, karena sudah benar, sudah pasti, ya, dan pandangannya serta pemahamannya benar dan pasti. Yang kita uji itu adalah kepastian, kebenaran, dan pandangan pemahaman yang diklaim orang, tapi yang lepas dari kebenaran firman Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama adalah, jika demikian, mengapa kita perlu mempelajari filsafat pendidikan dan konteks pendidikan agama Kristen itu sendiri? Ini menjadi pokok yang perlu kita harus dalami dan kita diskusikan. Nah, ada beberapa jawaban yang dapat kita sampaikan atau yang dapat saya kemukakan dalam kesempatan ini atas pertanyaan mengapa kita perlu mempelajari filsafat pendidikan dan konteks pendidikan agama Kristen. Yang pertama, bahwa dalam pelayanan dan pertumbuhan jemaat, filsafat Kristen memiliki peranan untuk membawa manusia agar dapat memahami pikirannya terkait dengan sistem konseptualnya dalam melihat iman dalam konteks utama, yaitu konteks kepastian, konteks monisme, konteks pluralisme tentang realitas dan benar dan salah. Ya. Jadi yang kedua adalah mengapa kita perlu mempelajari filsafat pendidikan dalam konteks pendidikan agama Kristen? Alasannya adalah karena filsafat Kristen dapat menjadi motivasi bagi manusia untuk merubah sistem konseptualnya supaya mereka yang humanis atau mereka yang naturalis atau ateis beralih menjadi pengikut Yesus, di mana akhirnya mereka punya alasan mengapa mereka beralih dari sistem konseptualnya yang lama dan menjadi pengikut Yesus. Jadi filsafat pendidikan agama Kristen adalah hadir kita pelajari dalam rangka membantu orang yang belum percaya, yang dirasuki oleh pemikiran-pemikiran humanis atau pemikiran-pemikiran naturalis, supaya berpindah ya dari pemikiran humanis atau naturalis itu menjadi pengikut Yesus. Dan sesudah dia menjadi pengikut Yesus, mereka punya alasan mengapa harus mereka meninggalkan konsep-konsep humanismenya, konsep-konsep naturalismenya, ya, atau konsep-konsepnya yang lama yang dipegang itu,
sehingga dia harus menjadi memilih mengikuti Yesus. Juga sebaliknya, supaya orang yang biasa mengaku dirinya setia pada Kristus tetap percaya dan setia. Jadi kita mempelajari filsafat dalam konteks pendidikan agama Kristen, tugasnya adalah supaya mereka yang sudah percaya semakin teguh di dalam kepercayaannya dan menjadi pengikut Yesus yang setia. Kemudian saudaraku yang kasih Tuhan, kita masuk ke dalam sejarah filsafat dan hubungannya dengan filsafat Kristen. Jadi kita masuk ke dalam inti materi kita hari ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kata filsafat kita pelajari menurut arti katanya berasal dari istilah Yunani. Terdiri dari dua kata, yaitu kata philos dan kata sophia. Berarti berbicara tentang cinta akan hikmat, atau cinta akan pengetahuan, atau cinta kebijaksanaan. Jadi seorang filsuf adalah seorang pecinta, seorang pencari hikmat, seorang yang menyenangi, menyukai kebijaksanaan atau pengetahuan. Definisi lain yang kita terima adalah berbeda-beda definisi filsafat. Seperti sebagaimana kita mempelajari psikologi pendidikan, di mana banyak varian definisi psikologi itu berdasarkan orang yang berteori tentang psikologi, demikian juga pada filsafat. Filsafat juga memiliki varian yang banyak tentang definisinya. Jadi siapa saja yang berfilsafat bisa mendefinisikan sendiri pengertian daripada filsafat itu sendiri. Itulah sebabnya, karena saking banyaknya definisi filsafat, maka kita mencoba membatasi beberapa definisi filsafat yang secara umum beredar di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kaum akademisi. Salah satunya adalah definisi filsafat yang kita lihat dari pemikiran Raskita Barus, di mana dia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan metodis. Jadi filsafat itu adalah sebagai pengetahuan metodis. Ya, kemudian filsafat itu adalah pengetahuan yang dirangkai secara sistematis dan koheren atau saling berhubungan, saling berkaitan, saling bertalian tentang suatu bidang tertentu dari sebuah kenyataan. Itulah definisi filsafat menurut Raskita Barus. Yang kemudian kita lihat lagi pemikiran Bertrand Russell yang mendefinisikan filsafat sebagai disiplin yang mendefinisikan dirinya sendiri. Jadi filsafat adalah sebuah disiplin ilmu yang mampu mendefinisikan dirinya sendiri. Itulah filsafat. Nah, sesungguhnya filsafat timbul dari usaha yang luar biasa giginya untuk mencapai kebenaran nyata. Demikian pendapat daripada Bertrand Russell sebagaimana dikutip oleh Stephen Palmquist dalam bukunya Pohon Filsafat. Apa yang mendorong manusia berfilsafat? Itu menjadi sebuah pertanyaan untuk lebih mendalami filsafat dalam hubungannya dengan pendidikan agama Kristen. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk filsafat, yaitu antara lain karena manusia itu mengalami apa yang disebut dengan keheranan. Jadi karena heranlah, karena ada rasa heranlah, atau yang disebut dalam bahasa Yunani tahu masia. Karena manusia mengalami tahu masia atau mengalami rasa keheranan, maka manusia kemudian terdorong untuk berfilsafat.
Dia heran mengapa tata surya berjalan demikian rupa dan begitu tertib. Dia heran mengapa dunia ini ada. Dia heran mengapa tumbuh-tumbuhan bisa hidup tanpa ada yang memelihara. Dia heran mengapa dirinya setiap hari masih bisa bangun dan menikmati kehidupannya. Jadi karena keheranan atau karena tahu masa itulah, kemudian dia mendorong, mengapa bumi ini dicipta? Mengapa tata surya itu berjalan dalam sebuah keteraturan? Mengapa saya setiap hari masih bisa bangun pagi, menghirup udara pagi, menikmati hari-hari dalam hidup saya ini? Nah, kemudian yang kedua, ada alasan mengapa manusia itu, apa yang mendorong manusia itu berfilsafat adalah karena manusia itu menyaksikan ada kesangsian. Ya, jadi sudah dia heran, dia kemudian menyaksikan apa yang dia lihat, apa yang dia amati. Nah, hal itu terlihat dari bagaimana pemikiran Agustinus yang tahun 354 sampai tahun 430, dan juga kita lihat dari pemikiran Descartes tahun 1596 sampai tahun 1650 yang menunjukkan kesangsian sebagai sumber pemikirannya. Jadi gagasan-gagasan baik Agustinus, gagasan-gagasan baik Descartes membangun pemikirannya didasarkan pada kesangsian. Jadi manusia heran, kemudian dia meragukan apa yang diherankan itu. Apa yang membuat dia taumasia itu. Dia heran, dia kemudian meragukan apakah ia tidak ditipu oleh panca inderanya kalau ia heran. Apakah kita hanya melihat yang ingin kita lihat saja? Jangan-jangan saya setiap hari hanya melihat apa yang saya lihat. Jadi dia heran tapi dia ragu. Apakah semua sebuah setting dalam kehidupan ini atau yang sudah disetting atau sudah diprogram? Dia heran dan kemudian meragukannya. Kemudian di mana dia dapat ditemukan kepastian? Ya, dia ragu di mana dia dapat menemukan kepastian. Ya, karena dunia ini penuh dengan macam-macam pendapat, ya, keyakinan, ya. Si A berpendapat ini, si B berpendapat ini, si A meyakini ini, si B meyakini ini, dan juga bermacam-macam interpretasi. Ya, maka kita yang sedang menikmati studi materi kita hari ini juga, ya, masing-masing di kepala kita punya pendapat, punya keyakinan, punya interpretasi, penafsiran sendiri-sendiri terhadap apa yang kita dengar hari ini dari materi ini. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang mendorong manusia berfilsafat adalah karena manusia itu memiliki kesadaran bahwa dia terbatas. Filosof lain mengatakan bahwa manusia mulai berfilsafat kalau ia menyadari betapa kecil dan betapa lemahnya ia dibandingkan dengan alam semesta sekelilingnya. Jadi dia sadar, ya, di antara seluruh ciptaan yang ada di dunia ini, dia sadar bahwa dia lebih kecil dan lebih lemah, ya, di antara alam semesta sekelilingnya. Jadi semakin manusia terpukau, ya, oleh ketakterhinggaan sekelilingnya, semakin ia heran akan eksistensinya. Ini yang dikatakan oleh Stephen Palmquist yang diterbitkan dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2007 di halaman 509. Jadi dia berfilsafat, ya, manusia berfilsafat karena dia heran, karena dia sangsi, kemudian karena dia sadar bahwa dia terbatas. Ketiga itulah yang mendorong manusia itu mengapa dia harus berfilsafat. Nah, selanjutnya kita berangkat lebih dalam melihat sejarah filsafat.
Pada perkembangannya, filsafat digolongkan dalam 3 kategori, yaitu filsafat India, filsafat Cina, dan filsafat Barat. Jadi 3 aliran besar inilah yang mewarnai seluruh filsafat-filsafat yang ada di dunia ini. Itu dapat kita dalami dari pemikiran Raskitabarus ya, dalam pemikirannya yang disampaikan pada tahun 2008 secara khusus di halaman 28 sampai halaman 44. Nah, kita kaji satu persatu ketiga filsafat itu. Namun, saya tidak mendalami lebih dalam, tidak menjelaskan lebih dalam ketiga bidang filsafat itu karena core kita bukan pada filsafat. Jadi, dalam kesempatan ini, saya hanya ingin membuka wawasan awal untuk melihat dari mana sih, bagaimana sih perkembangan filsafat itu hingga nanti sampai pada munculnya filsafat dan pendidikan agama Kristen. Nah, untuk kalau Anda ingin berminat dalami filsafat yang umum, maka saya sarankan Anda membaca buku-buku filsafat umum untuk dapat memahami 3 kategori filsafat yang saya sampaikan hari ini. Jadi saya secara sekilas saja akan menyampaikan kategori filsafat, yaitu filsafat India, filsafat Cina, dan filsafat Barat. Nah, kita melihat filsafat India. Filsafat ini mengetengahkan cara berpikir India dengan baik oleh filosof dan sastrawan yang namanya Rabindranath Tagore tahun 1861 sampai 1941. Tagore mengembangkan filsafat atau berfilsafat dari pangkal keyakinannya pada kesatuan fundamental antara manusia dan alam. Jadi dia membangun filsafat dari adanya kesatuan yang fundamental antara manusia dan alam. Ada keterhubungan antara manusia dan alam. Manusia membutuhkan alam. Ya, manusia hidup di dalam alam. Manusia perlu dipelihara. Alam perlu dipelihara oleh manusia. Alam perlu diolah oleh manusia. Manusia tinggal di alam. Alam membutuhkan manusia untuk mengolah dirinya. Nah, filsafat India dibagi dalam 5 periode, yaitu zaman Weda. Zaman Weda ini dimulai dari tahun 2000 sampai 600 sebelum Masehi. Masa ini sering dikenal sebagai masa di mana terbentuknya literatur suci atau rite korban atau spekulasi korban dan refleksi filsafat dalam Upanishad. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian dari zaman Weda kita melihat kemudian ke zaman skeptisisme. Zaman skeptisisme ini dimulai dari tahun 200 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Masa ini muncul atas reaksi terhadap ritualisme dan spekulasi Buddhisme dan Jainisme dan kontra-reformasi dalam bentuk 6 sekolah ortodoks yang dikenal dengan nama Sadarsana. Kemudian filsafat India juga berkembang pada zaman Puranis. Zaman ini diawali pada tahun 300 sampai 1200 Masehi. Jadi masa ini muncul berdasarkan perkembangan karya-karya mitologis terutama berhubungan dengan Siwa dan Wisnu. Kemudian kita lihat lagi filsafat India berkembang pada zaman Muslim. Dimulai tahun 1200 sampai 1757 Masehi. Masa ini muncul atas perkarsa pengarang syair
Kabir yang mencoba mengembangkan suatu agama yang universal dan juga diprakarsai oleh Guru Nanak sebagai pendiri aliran Sikh yang mencoba menyerasikan Islam dan Hinduisme. Jadi kalau Anda lihat orang India pakai sorban, ya, kemudian ya tidak seperti India lainnya. Jadi separuh dia Islam, separuh dia Hindu, ya. Jadi itulah yang terjadi pada pengembangan filsafat di India pada zaman Muslim tahun 1200 sampai 1757. Terjadinya penyelesaian yang paling kenal pada zaman itu adalah terjadinya penyerasian antara Islam dan Hinduisme atau disebut dengan agama Sikh. Nah, kemudian berkembang lagi sejarah filsafat di India zaman modern. Terjadi setelah tahun 1757 Masehi. Masa ini sendiri muncul atas pengaruh Inggris di India yang memperlihatkan perkembangan kembali nilai-nilai klasik, ya, India bersama dengan pembaruan sosial. Lalu kemudian kita masuk ke dalam kategori filsafat yang kedua. Jadi tadi kita sudah melihat perkembangan sejarah filsafat di India sebagai kategori awal, kemudian baru kita lihat pada kategori kedua filsafat Cina. Nah, tema pokok filsafat Cina pada umumnya adalah berbicara tentang peri kemanusiaan, yang mana menurut Stephen Tong, filsafat ini mengakui keberadaan manusia sebagai roh dan semangat dari segala sesuatu. Hal ini kita dapat dalami dari pemikiran Stephen Tong dalam pemikirannya yang diterbitkan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1996 halaman 8. Filsafat Cina dibagikan atas 4 periode besar. Jadi kalau tadi filsafat India dikategorikan pada 6 bagian, ya, sejarah perkembangannya. Nah, filsafat India hanya dibagi pada 4 periode besar. Yang pertama dimulai pada zaman klasik. Filsafat Cina zaman klasik dimulai pada tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi. Zaman ini dikenal dengan zaman 100 sekolah. Jadi dengan sekolah-sekolah terpenting di antara yang paling terkenal adalah Konfusianisme, ya, di mana Konfusianisme ini membicarakan Tao sebagai jalan manusia. Kemudian ada lagi sekolah Taoisme. Jadi selain sekolah Konfusianisme, ada namanya sekolah Taoisme. Taoisme ini berbicara tentang jalan alam lah yang merupakan Tao. Yaitu kalau kita lihat Tao, tadi Tao disebut jalan manusia. Jadi menurut Taoisme, jalan alam lah yang merupakan jalan bagi manusia. Jadi karena itu manusia harus selalu menyelaraskan diri dengan alam. Jadi kalau Anda lihat, ya, pemikiran-pemikiran Cina selalu melihat, ya, perkembangan alam, perkembangan atau melihat masa depan berdasarkan alam. Ya, Anda lihat itu kalender-kalender, ya. Pemikiran-pemikiran masa depan selalu dilihat dari alam. Kemudian ada namanya sekolah Yin Yang, ya, yang terkenal pada zaman klasik. Yin Yang adalah sekolah yang mementingkan keseimbangan antara surga dan bumi. Yang kalau Anda pernah lihat lambang, ya, hitam lingkaran dalam lingkaran, ada lingkaran hitam, ada lingkaran putih. Kemudian ada namanya sekolah Moisme. Yang terpenting adalah cinta universal, ya, kemakmuran untuk semua orang.
dan perjuangan bersama-sama untuk memusnahkan kejahatan. Kemudian yang berikutnya ada namanya sekolah Mingcia. Sekolah ini suka juga dijuluki sebagai sekolah dialektika, di mana mereka menyibukkan diri dengan analisa istilah dan perkataan-perkataan atau yang disebut dengan fascia atau legalisme, atau sering juga kita kenal dengan sekolah hukum. Kemudian dari zaman klasik, filsafat Cina beranjak kepada zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme. Zaman ini berkembang dari tahun 200 sebelum Masehi sampai tahun 1000 Masehi. Masa ini muncul sebagai pembaruan terhadap konsep Tao bersamaan dengan lahirnya perkembangan Buddhisme. Lalu kemudian dari zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme, kita beranjak kepada zaman Neo-Konfusianisme. Zaman ini berkembang di tahun 1000 Masehi sampai 1900 Masehi. Zaman ini menjadikan Konfusianisme menjadi ajaran filsafat terpenting, yang mana ia mengesampingkan kepentingan dunia. Jadi kalau ada orang yang mau menikah dengan pengikut Neo-Konfusianisme, ya, atau pengikut Neo-Taoisme juga sama, ya, maka siap-siaplah Anda sebagai istri akan ditinggalkan oleh suami Anda, karena dia akan pergi mengasingkan dirinya untuk mencapai jalan kebenaran, atau pergi ke atas gunung-gunung, ya, bertapa di lembah-lembah, sehingga dia tidak bertanggung jawab, ya, untuk memelihara atau menafkahi istri dan anak-anaknya. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang ada di sekelilingnya. Kemudian dari zaman Neo-Konfusianisme berkembang menjadi zaman modern. Filsafat Cina zaman modern diawali setelah tahun 1900 Masehi hingga sampai saat ini. Masa ini memperlihatkan 3 tendensi. Yang pertama, tendensi pengaruh filsafat Barat pada permulaan abad ke-20, yaitu pragmatisme. Yang kedua, tendensi reaksi untuk kembali kepada tradisi-tradisi pribumi. Lalu yang ketiga, tendensi pengaruh pemikiran Karl Marx, ya, Lenin dan Mao Zedong, ya, tahun 1950. Kemudian kita melihat ke dalam kategori filsafat yang ketiga. Jadi kategori filsafat yang pertama tadi adalah filsafat India, kategori filsafat Cina, kemudian kategori yang ketiga adalah filsafat Barat. Nah, dalam sejarahnya filsafat Barat juga dibedakan dalam 4 periode besar. Jadi, kalau filsafat Cina tadi berkembang dalam 4 periode, demikian pula filsafat Barat berkembang dalam 4 periode. Filsafat Barat diawali perkembangannya pada zaman kuno, yaitu tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Masa ini diawali atau diwarnai oleh filsafat prasokratis di Yunani, yaitu zaman di mana disebut sebagai zaman keemasan Yunani, yang diprakarsai oleh 3 filosof besar Yunani, ya, yang bernama Sokrates, Plato, Aristoteles, dan hingga zaman Helenisme. Nah, dipandang dalam sejarah filsafat seluruhnya, maka
masa filsafat Yunani kuno mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam filsafat barat, dalam perkembangan filsafat barat. Karena di sini kita menemui timbulnya filsafat sendiri. Jadi filsafat Yunani mendasari lahirnya filsafat-filsafat barat dan munculnya varian-varian baru dalam filsafat-filsafat barat. Nah, pada zaman kuno, filsafat barat mempelajari filsafat Yunani yang berarti menyaksikan kelahiran filsafat. Itu yang dikemukakan oleh Barton tahun 1999 di bukunya halaman 30. Albert Whitehead, seorang filsuf modern, pernah mengatakan, all Western philosophy is but series of footnotes to Plato. Jadi dia mengatakan bahwa dalam pengertian bahasa Indonesia seperti ini, seluruh filsafat barat tidak lain daripada serangkaian catatan kaki pada Plato. Jadi semua filsafat-filsafat barat tidak lupa, tidak pernah bisa hadir tanpa mengutip pemikirannya Plato. Kira-kira begitu bunyinya. Ada 3 aliran filsafat yang menonjol dalam zaman Helenisme, yaitu filsafat Stoicisme yang diajarkan oleh Zeno, yang mengajarkan kebahagiaan manusia terletak pada tindakannya yang sesuai dengan akal budinya. Jadi kalau orang ingin berbahagia, maka dia harus membuat sebuah tindakan yang sesuai dengan akal budinya. Kemudian ada namanya filsafat Epikurisme yang diajarkan oleh Epikuros, di mana dia mengajarkan bahwa manusia harus mencari kesenangan. Nah, seperti Anda itu sukanya senang-senang, yang penting senang. Ya. Jadi Anda adalah, kalau Anda suka mencari senang-senang, jalan-jalan, makan-makan, Anda adalah pengikut atau penganut paham filsafat Epikuros. Ya. Ingat saja, kalau yang terus yang dicari senang-senang, maka adalah Epikuros, penganut paham filsafat Epikuros. Nah, kemudian Neoplatonisme diajar oleh Plotinus, di mana dia mengajarkan bahwa seluruh kenyataan merupakan suatu proses emanasi. Ya. Nah, kemudian dari zaman purba itu, dalam filsafat barat, kita berkembang kepada zaman modern yang kedua. Zaman modern filsafat barat ditandai pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Zaman ini diwarnai oleh zaman Renaissance, zaman Barok, zaman Pajar Budi, dan zaman Romantik. Nah, sekarang kita sampai pada apa yang sudah saya sebutkan pada silabus, bahwa ada namanya tugas kelompok. Nah, pada saat kita sampai pada pemikiran filsafat barat, dari filsafat India, filsafat Cina, sampai filsafat barat pada zaman modern, maka kali ini kita tibalah pada apa yang disebut dengan tugas kelompok. Ya. Nah, Anda telah membentuk kelompok sebanyak 4 kelompok yang masing-masing anggota kelompoknya berisi 3 orang. Telah dipilihkan moderator dan telah dipilihkan sekretaris untuk memandu diskusi setiap anggota-anggota kelompok. Karena itu, tugas Anda kali ini adalah bersama kelompok Anda, masing-masing, mencoba mendiskusikan secara berkelompok ketiga zaman ini, yaitu zaman filsafat India, zaman filsafat Cina, dan zaman filsafat Barat. Jadi,
ada satu kelompok mendalami filsafat India. Nah, filsafat India itu kan ada 6 tahapan. Sedangkan filsafat Cina ada 4 tahapan dan filsafat Barat ada 4 tahapan perkembangannya. Jadi satu kelompok terserah Anda yang diskusi, tapi yang penting tidak boleh beda. Nah, karena Anda ada 4 kelompok, maka berarti 2 kelompok boleh membahas filsafat India. Karena filsafat India itu terdiri dari 6 periode. Jadi supaya tugas Anda lebih mudah, Anda tidak perlu membahas 6 periode dalam filsafat India itu. Anda cukup mengambil satu periode saja. Jadi karena ada 2 kelompok membahas ini, maka satu kelompok membahas periode apa pada filsafat India, dan kemudian satu kelompok lagi membahas zaman mana dalam filsafat India itu sendiri. Jadi saya harap Anda paham tugas Anda. Jadi ada 2 kelompok bisa membahas filsafat yang berkembang pada zaman India, tapi tidak boleh membahas zaman yang berbeda. Ya, contohnya kalau satu kelompok membahas filsafat India pada zaman klasik, ya kelompok lain tidak boleh lagi membahas filsafat India zaman klasik. Tidak boleh dua-duanya. Atau contohnya satu membahas filsafat India pada zaman klasik, satu membahas filsafat India pada zaman Muslim. Contohnya kira-kira begitu. Atau kan ada 6 itu. Jadi Anda memilih salah satu saja dari 6 itu. Jadi kedua kelompok ini memilih salah satu saja. Anda harus berdiskusi siapa membahas siapa. Kemudian satu kelompok lagi membahas filsafat Cina. Filsafat Cina itu ada 4 periode. Anda perlu hanya membahas satu periode saja, bukan keempat-empatnya. Kemudian satu kelompok lagi membahas filsafat Barat, dan filsafat Barat itu ada 4 periode. Anda tidak perlu membahas 4-empatnya. Sampai saat ini, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih membahas 2 periode dari ke-4 periode filsafat Barat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa saja yang Anda perlu diskusikan dalam kelompok Anda adalah Anda membahas pemahaman Anda dalam kelompok itu tentang salah satu zaman, ya, atau salah satu periode dalam zaman yang Anda pilihkan itu. Anda membahas tentang dari mana asal usul lahirnya filsafat itu, siapa saja tokoh-tokoh filsafat itu, lalu kemudian apa saja ajaran-ajaran daripada tokoh-tokoh filsafat pada periode, pada zaman yang Anda pilihkan itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Alkitab menanggapi ajaran-ajaran tokoh-tokoh pada filsafat pada zaman yang Anda pilihkan, pada periode yang Anda pilihkan itu. Itu saja yang menjadi tugas Anda. Karena itu selamat bekerja, selamat berdiskusi. Minggu depan, berarti pertemuan berikut, ya, kita akan sampai pada diskusi. Jadi setelah Anda mendengarkan ini, segera buat kelompok, karena pertemuan berikut tugas Anda adalah mendiskusikan tugas kelompok Anda ini. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kan sudah ada daftarnya yang sudah dibagikan oleh ketua kelas di WhatsApp grup kita itu. Selamat bekerja, selamat mendalami, selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati. Semoga tetap sehat, semoga tetap dirahmati oleh Tuhan. Gloria
Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita. Amin.